Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang regresi, korelasi dan regresi. Saya share dulu screen saya. Oke, ini ya. Share dulu. Jadi ini pertemuan ke-6, analisis korelasi dan regresi. Oke, kita masuk ke pengantar ini. Apa itu analisis korelasi? Jadi istilah korelasi ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Korelasi itu adalah hubungan ya. Kita artikan secara harfiah, secara bahasa Indonesia itu diartikan sebagai hubungan. Dalam statistik itu analisis korelasi itu mengkaji hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, apa bedanya dengan regresi? Nah, dalam korelasi itu dia cuma membahas tentang ada atau tidak dan seberapa besar hubungan antar variabel. Tetapi di dalam regresi itu membahas atau mengkaji tentang bagaimana hubungannya. Jadi saya ulangi, dalam korelasi itu membahas ada atau tidak hubungan dan seberapa besar hubungan antar variabel. Misal, contohnya, ada nggak hubungan antara tingkat prestasi siswa dengan latar belakang ekonomi orang tua, misal ya. Atau ada nggak hubungan antara konsentrasi etanol atau alkohol yang ditambahkan dengan jumlah ester yang dihasilkan? Atau ada nggak hubungan antara jumlah katalis yang digunakan dengan produk reaksi yang dihasilkan? Nah, itu korelasi. Seberapa besar hubungannya? Kalau yang satu misalkan naiknya besar, yang satu naiknya kecil. Nah, itu hubungannya tidak terlalu kuat. Tapi kalau yang satu naik, yang lainnya juga naik. Nah, itu kuat. Atau yang lainnya turun, variabel satunya turun, variabel yang lainnya turun juga, itu juga kuat. Nah, bedanya dengan regresi, itu hubungannya seperti apa yang nanti dinyatakan dalam persamaan matematik. Jadi dalam regresi ini nanti hasilnya itu berupa persamaan matematik. Sehingga dari persamaan matematik itu kita bisa memprediksi nilai variabel tertentu dari variabel yang ada. Sehingga juga disebut ini dengan prediksi. Regresi ini disebut prediksi. Itu. Nah, ini korelasi. Jadi yang di bawah ini dan yang jadi ini ada variabel. Nah, variabelnya variabel kontinu ya. Yang ini yang mendatar ini satu variabel, yang ke atas juga variabel lain. Jadi di sini ada dua variabel. Variabel 1, variabel 2 yang ke atas. Nah, dua-duanya ini variabel kontinu. Nah, yang di sini ini biasanya disebut dengan prediktor. Prediktor yang
Atau kalau kalian belajar fungsi, itu yang di mendatar ini namanya variabel bebas, yang atas ini namanya variabel terikat, atau yang mendatar ini variabel X, yang ke atas ini variabel Y. Jadi variabel yang di bawah ini, prediktor ini, memprediksi yang di atas ini, yang ke atas. Nah, di sini kebetulan kita lihat polanya seperti ini. Yang variabel X-nya, yang variabel mendatar ini rendah atau kecil, yang variabel ke atas ini juga kecil. Jadi makin yang variabel mendatar ini makin tinggi, yang variabel ke atas ini juga makin tinggi. Nah, ini ada korelasi di sini nih, ada korelasinya. Hubungan antara variabel-variabel kontinu atau variabel continuous variabel ya. Yang pertama ini polanya seperti ini. Ini namanya apa namanya? Positif, korelasinya positif atau linear. Jadi hubungan linear yang ini. Ada hubungan, ada korelasi, tapi korelasinya linear. Yang kedua, ini ada korelasi, cuma korelasinya ini bentuknya hiperbola, parabola, sorry, parabola atau kuadrat. Yang ketiga ini bentuknya polinomial. Jadi saya ulangi, ini bentuk-bentuk hubungan antar variabel. Yang pertama ini bisa linear, garis lurus ya, linear itu lurus. Yang kedua itu bisa parabola atau kuadrat. Yang ketiga bisa polinomial. Dan yang keempat ini bisa bentuknya tidak teratur, tidak beraturan. Seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan tidak memiliki korelasi atau korelasinya nol. Nah, seperti ini. Nah, yang linear itu bisa berupa negatif, bisa berupa positif. Kalau yang negatif itu kalau variabel satu naik, variabel yang lain turun. Itu namanya negatif. Atau kebalikannya, variabel satunya turun, variabel yang lain naik. Itu juga dikatakan sebagai korelasi negatif. Sebaliknya kalau yang korelasi positif, kalau variabel satunya naik, variabel yang lainnya ikut naik. Itu. Jadi saling menguatkan. Dan yang ini adalah korelasinya nol. Jadi tidak ada korelasi. Nah, untuk menentukan seberapa besar hubungannya, seberapa besar korelasi antar variabel itu bisa dinyatakan dalam parameter yang disebut dengan koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini itu yang sering digunakan itu ada dua. Yang pertama namanya koefisien korelasi Pearson. Dan yang kedua itu koefisien korelasi Spearman. Tapi tidak kita bahas yang Spearman ya. Yang kita bahas adalah koefisien korelasi Pearson. Nah, ini lambangnya R, R kecil. Ini disebut koefisien korelasi. Dia menentukan seberapa kuat, seberapa besar hubungan antar variabel tersebut. Nah, R ini bisa dihitung secara manual, walaupun nanti kalian saat ujian nanti boleh menghitung dengan menggunakan program, misalkan menggunakan Excel, itu
Kalian atau program-program yang lain ya, boleh. Nah, ini kalau kalian menentukan koefisien korelasi persen dengan menggunakan rumus atau secara manual, bisa kita tentukan ini. Kita lihat, ini rumusnya. R artinya koefisien korelasi antar variabel X dan Y itu sama dengan S variabel XY dibagi SX SY. Apa itu SXY? Itu ini. Jumlah dari XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar dibagi N-1. Sedangkan ini SX-nya ini tidak lain adalah simpangan baku ya. Simpangan baku dari X atau dan ini adalah simpangan baku dari Y. Nah, dari hasil perhitungan maka kalian bisa menentukan nanti seberapa kuat hubungannya. Kalau dia nilainya itu nilai koefisien korelasi itu berkisar dari -1 dan 1. Jadi nanti koefisien korelasinya tidak ada yang lebih dari 1 atau kurang dari -1. Nah, kalau dia -1 itu artinya hubungan antar variabel itu sangat kuat tetapi saling berlawanan. Maksudnya kalau yang satu itu tinggi, yang lainnya itu rendah. Itu eh, hubungan atau seberapa kuat hubungannya. Sementara yang kalau dia satu itu ini paling besar, hubungannya paling besar, kuat, hubungannya paling kuat, tapi dia saling menguatkan. Yang satu besar, yang lainnya juga besar gitu. Nah, kalau dia koefisien korelasinya 0, itu artinya paling lemah. Atau dengan kata lain tidak ada hubungannya, tidak ada tidak ada kaitannya antar variabel satu dengan variabel yang lain. Ini ada hubungan yang membentuk kurva seperti ini ya. Yang tadi kayak kayak ini ya, kayak parabola ya. Kemudian kadang orang sering eh, menyalahgunakan atau terjadi kesalahan dalam menggunakan korelasi seperti ini. Jadi bukan dilihat dari satuan ya. Kemudian kalau yang ini ada data pencilan di sini. Ini mempengaruhi korelasi. Jadi kalau ada data seperti ini, yang lainnya mengumpul, yang satu terpencil. Ini namanya data terpencil. Nah, ini akan mempengaruhi kekuatan hubungan. Sehingga pada analisis nanti yang data seperti ini bisa dihilangkan atau di-exclude namanya. Dia dihilangkan untuk memperbaiki hubungan yang ada. Jadi polanya ini jadi kalau ada data seperti ini polanya jadi jelek. Sehingga untuk menghindari kesalahan itu ini bisa dihilangkan. Nah, kita coba menghitung atau memberi contoh menghitung koefisien korelasi. Coba saya cari dulu.
Oke, ini kita kasih contoh, saya beri contoh ini ya. Ya, siapa? Siapa namanya ini? Kalau ada yang ini langsung ditanya ya. Ada yang ini, ada yang kurang jelas nanti langsung bertanya. Ini saya kasih contoh. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan, Pak. Gimana? Kelihatan, Pak. Oke. Ini ada dua variabel, variabel X dan variabel Y. Ada nggak hubungan antara variabel X dan Y ini dan seberapa kuat hubungannya? Kita menentukan nilai R atau koefisien korelasi persen. Penentuan koefisien korelasi persen. Kita menggunakan rumus yang tadi ini. Jadi R X Y itu sama dengan S X Y dibagi S X S Y. Pertama, kita cari yang ini. Jadi yang bagian ini. Yang ini kita cari ini. Sehingga kita mau mencari XI min X bar. Pertama kita cari X barnya dulu. X bar itu sama dengan, di sini aja lah. X bar itu adalah nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata dari X. Ini nilainya. Kok 1? 0,5, 0,6, 1, 1, 5, 11, 5, 5, 5, 11, 19, 24, 30, 3. Oh iya, benar 1. Kemudian Y bar. Y bar sama dengan nilai rata-rata Y. Ini kan nilai rata-ratanya 37, kemudian kita cari, iniin kolom di sini. XI min X bar. XI min X bar. XI-nya yang ini dikurangi X barnya 1. 0,5. Kemudian YI min Y bar. YI-nya yang ini, yang Y ini. Dikurangi 37,8. Ini dikurangi 37,8. Hingga dihasilkan seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan ini kita kalikan ini. XI min X bar dikali ini. XI min X bar itu dikalikan ya. YI min Y bar. Maka ini dikalikan yang ini dikali ini ya. Sama dengan ini. Kali itu kalau di Excel, di keyboardnya itu operatornya itu bintang. Jadi XI bar kali ini. Tadi diperoleh ini.
ini. Kemudian kita cari yang ini. Untuk dapatkan, bentar ya. Ini ada yang belum masuk ya ini ya. Kok nggak ada daftarnya? Halo? Kalian masih dengar suara saya nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Ini kok saya nggak bisa melihat ini. Oh ini ada nih Tiara. Oke, udah saya ini. Oke, kita lanjutkan ya. Kita nyari yang di sigma-sigma ini. Kita cari sekarang XI min X bar dikuadratkan. Jadi yang ini dikuadratkan ya. Atau kita sisipkan di sini biar enak ya. XI min X bar dikuadratkan. Dikuadratkan. Ya, ini dikuadratkan. Oleh kemudian ini yang bentuk ini YI dikuadratkan. Ya, di sini ya. Kita kasih YI min Y bar itu dikuadratkan. Dikuadratkan. Sehingga kita hitung ini dikuadratkan. Nah, sekarang kita sudah punya semua parameternya. Sehingga kita bisa menentukan ini, kita bisa menghitung. Jumlah ini dulu kita hitung. Jumlah XI, nah ini jumlah atau sigma ya. Sigma. Sigmanya yang ini XI min X bar dikali YI min Y bar ini. Jumlahnya itu kalau di Excel sum. Kalian ketik sama dengan sum. Kemudian kalian pilih nilai-nilainya. Ini nilainya. Kemudian yang ini XI min X bar dikuadratkan. XI min X bar dikuadratkan. Sum. Ini 1. Kemudian yang ini. YI min Y bar dikuadratkan. Yang ini. Dengan oke, sekarang kita sudah mendapatkannya. Sekarang kita nyari ini SXY. Jadi SXY itu sama dengan ini dibagi N-1. Berarti
Sigma yang ini dibagi N-1. Berarti sigma yang ini ya. XI min X bar dikali. Berarti sama dengan 52,6 dibagi N. N-nya berapa ini? N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Di N-1 berarti 4. 4. Sama dengan 13,15. Ini X, Y-nya. Kemudian SX-nya. SX sama dengan sigma ini diakarkan. Jadi ini dulu XI min X bar dikuadratkan, yang ini ya. Yang ini. Sama dengan 1,06 dibagi 4. Ini diakarkan. Diakar. Akar itu artinya dipangkatkan setengah. Pangkat 0,5. Sama dengan 0,5. Kemudian SY. SY sama dengan ini tadi. YI min Y bar. Sigma YI min Y bar kuadrat. Ini ya. Yang ini. Jadi 2628,8 dibagi 4. Diakarkan. Diakarkan itu artinya dipangkatkan setengah. 25. Sehingga R-nya R sama dengan RXY sama dengan nih. SXY-nya ini 13,15 dibagi SX dikali SY. SX-nya itu ini 0,514782 dikali 25, SY-nya 25,63591. 0,996. Nah, inilah koefisien korelasinya. Jadi mendekati 1 ya, artinya ini sangat kuat sekali. Koefisien korelasinya itu 0,996, ini sangat kuat. Biasanya kalau udah di atas 0,8 itu sudah bagus. Jadi hubungannya itu sudah kuat. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi kalian cari SXY, SY, SXY-nya carinya dari sini. Kemudian kalian tentukan ini. Nah, kalau kalian mau cepat, kalian mau menentukannya secara cepat, kalian boleh, kalau ini kan manual ya, menggunakan rumus, tapi kalian bisa juga mencarinya dengan menggunakan fitur di Excel. Fiturnya itu, kalau kalian buka Excel, kalian klik pada menu data. Nah, kalian bisa lihat di sini ada data analisis di bagian sebelah kanan, paling kanan. Nah, kalau tidak ada di sini, berarti belum terinstall di Excel-nya. Kalau mau menampilkan ini, kalian boleh install caranya.
klik file, kemudian kalian lihat di bagian bawah itu ada option, kalian klik, kemudian di sini ada Excel option, pilihan-pilihan. Kemudian kalian klik yang add-ins. Add-ins di sini, nah, muncul seperti ini. Nah, kalian klik analisis toolpack, kemudian kalian klik go dan OK. Maka nanti akan muncul di sini fiturnya di sini. Nah, caranya kalau sudah muncul ini, kalian klik ini. Nah, keluar seperti ini. Di sini banyak sekali tools untuk analisis statistik, analisis data. Kalian tinggal pilih ini ada, karena kita belajar korelasi, kita pilih correlation di sini. Correlation, klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalian bisa masukkan input range, masukkan rentang data yang mau diinput. Kalian kalau mau memasukkan yang bukan angka, kalian bisa klik labels ini, kemudian kita pilih di sini. Oke. Nah, keluar seperti ini. Nah, inilah koefisien korelasinya. Sama ya. Sama dengan ini. 0,9964 ini. Itu kalau mau mencari menggunakan apa namanya? Ini fitur analisis data analisis di Excel. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak? Belum, Pak. Belum, oke. Kalau belum, kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi korelasi ya. Kita sudah menentukan koefisien korelasi. Jadi seberapa kuat hubungan antar variabel. Kemudian kita masuk ke regresi ya. Kita masuk ke regresi. Nih, analisis regresi. Seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa korelasi itu cuma menentukan ada atau tidak hubungan dan seberapa besar hubungan antar variabel. Tapi kalau regresi, itu menentukan bagaimana hubungannya. Nah, biasanya hubungannya itu dinyatakan dalam persamaan regresi. Persamaan regresi itu sebenarnya ada yang regresi sederhana, ada yang regresi berganda. Jadi X-nya itu bisa sampai 2, X2, X3, dan seterusnya. Nah, yang kita bahas di sini adalah regresi sederhana. Jadi X-nya itu cuma 1, variabel bebasnya cuma 1. Jadi kalau ada regresi berganda itu variabel bebasnya lebih dari 1. Bisa X2, X3, dan seterusnya. Nah, di sini kita mau membahas regresi sederhana saja. Jadi nanti hubungan antar variabel itu dinyatakan dalam persamaan matematik, yaitu persamaan regresi sederhana. Bentuknya seperti ini. YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1. Ini bentuk model sederhananya. YI beta 0, beta 1 X1 ditambah epsilon I. Nah, epsilon ini adalah errornya. Error dari regresi ini. Jadi
kalau kita mau menentukan persamaan garis dari data yang ada, itu pasti ada errornya. Ada kesalahannya. Sehingga untuk memecahkan ini, ada metode yang digunakan. Metodenya disebut dengan metode kuadrat terkecil ya. Nanti kita singgung sedikit. Ini persamaan garis regresi seperti ini. Nah, ini persamaannya beta 0 ditambah beta 1x. Jadi Y-nya yang ke atas ini adalah Y, yang Y ini juga disebut dengan, tadi saya sampaikan ini predicted, jadi yang diprediksi, yang bagian ini, atau disebut respon karena hasilnya itu tergantung dari yang ini. Yang ini namanya prediktor. Prediktor ini yang mendatar ya. Ini untuk memprediksi yang ini, yang atas ini. Jadi kalau kita diberikan data di sini, kita bisa memprediksi yang atas ini. Nah, beta 0 ini adalah nilai ketika X-nya sama dengan 0. Jadi nilai Y ketika X-nya sama dengan 0. Jadi kalau kalian belajar fungsi di matematik, itu ini adalah intercept-nya. Intercept persamaan fungsi. Kemudian beta 1, ini beta 0 ya. Beta 0 itu adalah nilai Y ketika X-nya itu 0. Sedangkan beta 1 itu adalah kemiringannya ya, kemiringan dari garis ini. Kemiringan dari garis ini, atau boleh dibilang gradiennya ya. Gradien dari garis ini. Kita lihat di sini terjadi peningkatan Y ketika X-nya naik 1 unit, maka Y-nya naik sebesar beta 1 unit satuan. Ketika X-nya diperbesar 1 satuan, maka Y-nya naik sebesar beta 1 satuan. Nah, ini ada yang disebut dengan model dasar ya, baseline. Baseline ini ininya datar saja, garisnya itu datar saja ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau membuat garis, menentukan garis dari data yang ada, maka akan ada kesalahan atau error. Kesalahan atau error yang ada. Nah, ada metode untuk memecahkan persamaan atau mencari nilai beta 0 dan beta 1 ya. Jadi kalau persamaannya ini, kita bisa mencari beta 0 dan beta 1 dengan memanfaatkan metode yang disebut metode kuadrat terkecil. Nah, ini kita tidak bahas di sini. Nanti kalau kalian tertarik, kalian bisa merujuknya ke matematik ya. Kalian bisa mencari di buku matematik, itu banyak metode kuadrat terkecil. Nah, untuk mencari beta 0 dan beta 1 bisa menggunakan rumus ini. Rumus ini rumus jadi dari ini.
dari pemecahan menggunakan metode kuadrat terkecil. Jadi beta 0 itu sama dengan Y bar min B1. Nah, B0 ini penduga atau untuk memprediksi beta 0. B1 untuk beta 1. Sama lah. Beta 0 sama dengan B0 sama dengan beta 0. B1 sama dengan beta 1. Jadi kalau kita mau mencari B0 itu pakai rumus ini. Y bar min B1 X bar. B1 sama dengan sigma XY kurang sigma X, sigma Y per N dibagi ini. Itu. Nah, kita contoh dulu, masuk ke contoh. Nah, ini ada variabel X dan Y. Kita disuruh tentukan nilai B0 dan B1. Jadi persamaannya kan Y sama dengan B0 ditambah B1X ya. Nah, maka kita cari B0-nya. B0 atau intercept-nya ya. Intercept-nya. B0 sama dengan B1 sama dengan. Nah, kita pakai rumus yang tadi ya. Rumusnya itu adalah mana tadi itu rumusnya? Oh, ini. B. Oh, ini. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Ini ya rumusnya. Jadi rumusnya nyari B0 itu sama dengan Y bar min B1X1. Jadi kita nyari B1 dulu karena di sini belum diketahui. Maka B1-nya sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi N dibagi sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dibagi N. Oke, kita tentukan satu persatu parameternya. Jadi kita cari ini X kali Y. X dikali Y. K ini dikali ini. Kemudian
sigma X, nanti kita jumlahkan di sini, sigma Y, kemudian X kuadrat. X kuadrat itu kita ini dulu, kita cari dulu, ini dikuadratkan. Kuadratkan, diperoleh ini. Kemudian kuadrat X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan. Oke, sekarang kita cari ini. Ini sigmanya kita cari. Sigma itu sama dengan jumlahnya ya. Jumlahnya. Sigma. Maka kita bisa ini tentukan sigmanya. Sum. Ini sampai sini dijumlahkan. Y juga sum. Dijumlahkan. Kemudian sigma X kali Y. Ini juga dijumlahkan. Kemudian X kuadrat. X kuadrat. Ini ya. Ini juga dijumlahkan. Oke, sekarang kita masukkan B1. Cari B1. B1 sama dengan sigma X kali Y. X kali Y itu yang ini. Sama dengan ini E9 dikurang sigma X kali sigma Y. Ini. Sigma X itu yang ini. Tapi nanti dikurung dulu ya. Ini dikali sigma Y. Ini. Kemudian dibagi. Oh, yang ini dibagi N. Dibagi N. Dibagi N-nya itu adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5 ya. Dibagi 5. 5. Kemudian, atau satu-satu aja dulu. Kita cari, kalau kayak gini agak ribet. Satu-satu dulu ini. Jadi kita bagi 2 aja ya. Daerahnya ini. Dan ini rumusnya agak panjang. Kita bagi 2. Kita bagi yang bagian sini pertama. Ini kita kasih kode A. A itu atas. Atau jangan pakai ini, biar nanti kalian bisa. Ih. Kayaknya internetnya ini agak nggak mau. Saya stop dulu screen-nya. Oke, kita bagi 2 dulu.
Jadi ini adalah A, bagian ini A, bagian A, kemudian yang bagian bawah, itu ini. Ini B ya. Jadi A-nya dulu. Ini dihapus dulu. Jadi A sama dengan bagian ini. Ini nanti mau mencari B1. A-nya sama dengan sigma X kali Y. X kali Y itu yang ini. Dikurang sigma X dikali sigma Y yang ini. Dibagi N. Dibagi N-nya itu sama dengan 5 ya. Bagi N. Begini. Kemudian B sama dengan B-nya yang ini. Sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu yang ini. Ini. Dikurangi. Sigma X dikuadratkan. Yang ini. Sigma X dikuadratkan. Kemudian dibagi N. N-nya 5. Jadi boleh B. Sehingga B1 sama dengan A dibagi B. Ini dibagi ini. A dibagi B. Kemudian B0-nya itu yang ini ya. Y bar min B1 kali X. Nah, Y barnya kita tahu tadi. Mana Y barnya ya? Oh, belum dihitung ya Y barnya ya. Y barnya kita hitung dulu. Y bar sama X bar. Y X bar itu sama ini ya. Sama dengan average rata-rata dari ini. Nah, sedangkan Y barnya average rata-rata dari ini. Oke, jadi 6,3. Y bar itu 14,6. Jadi sama dengan 14,6 ini dikurangi B1. B1-nya ini. B1 ini dikasih kurung aja. B1 kali X bar dikali X barnya itu yang ini. Akan diperoleh 7,3. Jadi persamaannya sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan B0-nya berapa? 1,1. Anggaplah dibulatkan ya, 1,14. 1,15. 1,15 X ditambah
Atau kalau mau dibuat B0-nya dulu, maka 7,38 dibulatkan ditambah 1,15 X. Nah, inilah persamaannya. Ini persamaannya ya. Nah, untuk ini kan menggunakan rumus ya, manual. Kita juga bisa menentukannya dengan menggunakan fasilitas Excel di sini supaya cepat ya. Caranya gimana? Caranya kalian kalau mau menggunakan Excel, klik Insert, kemudian pilih yang ini, atau di ini menu lain ya. Kita ini kan kita pindahkan ke menu lain. Data ini. Ini X, ini Y. Caranya kalau kita mau menggunakan Excel, kalau yang tadi kan agak lama ya, manual dan kadang salah sedikit juga salah semua. Kita pakai ini, regresi di sini. Kita kalau mau buat grafik juga bisa ya. Atau bisa di sini. Di data analisis ada tulisan regresi. Kalau nggak ada, ini regresi ya tulisannya. Regresi, kemudian kalian pilih input Y. Nah, kalian boleh nyari mencentang label ini kalau kalian memasukkan X sama Y di sini. Tapi kalau kalian cuma memilih angkanya nanti, kalian nggak usah labelin. Nah, kita labelin ini, kita pilih sama labelnya di sini. Kita pilih yang input Y range. Kita masukkan. Kemudian yang ini input X range. Masukkan ke sini. Kemudian klik OK. Nah, kalian bisa lihat di sini koefisiennya ini bisa kita lihat yang ini, bagian ini. Jadi ini 7,378, 1,146. Sama kayak yang ini ya. Ini 7,378. 7,378. Nih. Sama dengan 7,378. Kemudian intercept-nya. Nah, B1-nya itu 1,146. 1,146 ini. Itu. Bisa pakai itu. Atau bisa juga pakai ini. Menentukannya di sini. Jadi kalian kayak membuat garis. Kalian klik Insert, kemudian pilih Chart, kemudian pilih yang ini, titik-titik ini. Kemudian pilih ini, Select Data, karena ini kan masih kosong. Jadi pilih Select Data, kalian nanti melihat muncul kayak gini. Kemudian pilih Add, kemudian di bagian series name ini dikosongkan nggak apa-apa. Ini masukkan ini series X value yang bagian X ini. Klik, tahan dan tarik ke bawah. Kemudian yang series Y values ini kalian
pastikan kosong dulu, baru dimasukkan data yang di Y ini. Klik, tahan, dan tarik ke bawah. Maka akan diproses seperti ini. Kemudian OK. Nah, jadi seperti kalian mengalurkan data, seperti kalian di SMP dulu diajarkan membuat apa namanya, kurva kartesius ya, di kurva kartesius X sama Y, kalian kayak mengalurkan data. Jadi yang ini adalah data 1,5, X-nya 1,5, Y-nya 7. Ini X-nya 3, Y-nya 12. Kemudian kita disuruh membuat garisnya. Kalau kita membuat garisnya secara manual, itu errornya besar sekali. Misal garisnya itu seperti ini. Ini namanya garis persamaan garis yang mewakili titik-titik ini loh ya. Kita mau membuat garis yang sedemikian rupa supaya mewakili ini, apa namanya, titik-titik ini. Nah, kalau seperti ini, nah saya kasih beberapa ini ya, beberapa opsi garis. Garis pertama yang ini ya. Garis kedua misal yang ini. Garis ketiga misalkan ini. Kira-kira garis yang mana yang mewakili titik-titik ini? Supaya adil gitu. Ini saya kasih 1, 2, 3. Yang satu bagian atas, yang dua bagian tengah, yang tiga bagian bawah. Kira-kira bagian mana yang kira-kira mewakili titik-titik ini? Ada ide? Ada komentar? Halo? Masih di situ? Masih, Pak. Pak. Masih, Pak. Kira-kira yang mana yang mewakili titik-titik ini? Garis yang mewakili titik-titik ini. Yang pertama tadi, Pak. Yang ini? Ini Yang 1, dua. ini 2, ini 3. Yang dua. Yang 2 ya. Oke. Kenapa yang 2? Karena ini dianggap mewakili. Kalau ini kan cuma dekat ke titik ini saja kalau yang pertama ini. Sementara kalau yang 3 ini juga dekatnya cuma di sini aja. Tapi kalau yang 2 ini dianggap mewakili, yang menyebabkan errornya kecil. Error itu di sini, saya kasih ini ya. Error itu jarak antara titik ini dengan garis, ini namanya errornya. Errornya ini. Errornya itu ini errornya. Nih. Kalau dia kayak gini, yaitu kayak gini, atau kayak gini, maka errornya besar sekali. Tapi kita kalau membuat manual ini sering meleset, maka komputer itu sudah bisa menentukan garis yang mewakili titik-titik ini yang menyebabkan errornya itu paling kecil.
Caranya gimana? Caranya kita klik kanan ini. Kemudian pilih Add Trend Line. Nah, di sini udah muncul nih garis linier. Boleh kalian eksponensial, tapi nanti apa namanya itu polanya bukan gitu. Kita pilih yang linear. Sudah linear, maka akan muncul di sini pilihan Display Equation on Chart. Kita label, kemudian Display R-square. Nah, R-square ini adalah, oh sebelum ke situ saya ingin dulu. Jadi muncul persamaannya ini dah. 1,1463 yang tidak lain adalah gradiennya ini, atau B1-nya. Kemudian intercept-nya atau B0-nya ini, 7,378. Sama kayak ini ya, 7,37 atau sama kayak ini, 7,37. Kemudian B1-nya 1,146. 1,146. 1,146. Oke. Nah, ada di sini parameter R kuadrat atau R square. R square ini adalah indikator yang menunjukkan seberapa bagus garis ini mewakili titik-titik ini. Jadi kalau dia tepat berada di garis, titik-titik ini tepat berada di garis, maka R kuadratnya itu nanti 1. Jadi R kuadrat ini namanya koefisien determinasi namanya ya. Dia menentukan seberapa bagus garis ini mewakili titik-titik ini. Oke. Misal saya kasih contoh tadi. Ini pasti dia berada di garisnya. Y-nya itu ini X, ini Y. Misalkan 1, ini 2. Ini 2, ini 4 misalkan. Ini 3, ini 6. Ini 4, ini 8. Ini 5, ini 10. Ini pasti nanti titik-titiknya semuanya berada di garis. Dan R kuadratnya itu nanti sama dengan 1. Nah, kalau kalian lihat ya. Jadi ini persamaannya. Dan kalian lihat R kuadratnya 1. Artinya titik-titik ini semua berada di garis ini. Jadi R kuadratnya 1. Beda dengan ini. Beda dengan ini. Jadi ini R kuadratnya 0,9047. Oke, itu cara menentukan B0 dan B1 ya, atau intercept dan gradiennya, atau B1, B0, B1. Oke, sekarang ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum? Oke. Kalau belum, ini ada satu contoh soal ya. Satu contoh soal.
Ini aplikasinya di saya ini dulu. Jadi nanti kalian kalau saya nggak tahu apakah kalian sudah belajar hukum Lambert-Beer atau belum. Jadi di kimia analitik atau di kimia organik nanti kalian belajar tentang spektrofotometri UV visible atau spektrofotometri sinar tampak dan ultraviolet. Nah, di situ ada pembahasan tentang hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer itu berbunyi jumlah cahaya yang diserap itu sebanding dengan konsentrasi dari senyawa atau molekul yang menyerap cahaya itu. Jadi makin banyak cahaya tampak dan UV yang diserap, maka konsentrasinya itu makin besar. Nah, itu dinyatakan dalam hukum Lambert-Beer A sama dengan epsilon BC. A itu adalah absorbansi, B itu adalah ketebalan atau lintasan cahaya atau sinar yang dilalui. Epsilon itu adalah absorptivitas molar dan C ini adalah konsentrasi. Jadi terlihat di sini bahwa A itu memiliki hubungan dengan C. Kenapa? Karena epsilon B ini tetap nilainya. Jadi nilai ini tetap. Nilainya tetap. Nilainya tetap. Sehingga C bergantung pada A. Atau A bergantung pada C ya. A ini bergantung pada C. Jadi C ini variabel bebasnya. Sehingga kalau kita formulasikan, tulis ulang, ini bisa dikatakan Y. Ini adalah Y. Sementara yang ini adalah X-nya. X-nya. Itu adalah X-nya. Jadi Y sama dengan tetapan ini kali X. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini. Atau kita ganti MX. Y sama dengan MX. Jadi berupa persamaan linier. Nah, ini ada soal ini. Tentukan konsentrasi dari suatu larutan senyawa A yang memiliki absorbansi 0,55 dengan menggunakan data ini. Jadi ini ada datanya. Kalian disuruh menghitung konsentrasinya. Ini konsentrasi dalam ppm. Ini 0,2, ini 2, 0,3, ini 4. Caranya gimana? Kita cari persamaannya dulu. Persamaan garisnya. Persamaan garisnya itu kan Y sama dengan B0 ditambah B1X. Kita cari B0 dan B1-nya. Kita bisa menggunakan
chart ini. Jadi klik insert chart, pilih yang titik-titik ini, kita klik, kemudian pilih select data, kemudian add. Nah, bagian X itu masukkan yang ini, bagian Y masukkan yang ini, maka akan diperoleh seperti ini. Kemudian kita klik kanan, add trend line. Kemudian kita display R-square dan display equation dan display R-square. Maka kita peroleh persamaannya seperti ini. Aduh. Persamaannya seperti ini. Nih. Jadi Y-nya sama dengan 0,05X ditambah 0,1. Maka B0-nya kita peroleh B0 sama dengan 0,1. Kemudian B1-nya sama dengan 0,05. Sehingga kalau pertanyaannya itu adalah mana ini? Pertanyaannya itu berapakah konsentrasi senyawa A ketika absorbansinya itu 0,55. Ini kan persamaannya tadi berapa tuh? Y, saya tulis ulang ya, 0,05X ditambah 0,1. Maka ketika A-nya itu sama dengan 0,55, A itu kan bersesuaian dengan Y ya, A ini. Maka 0,55 itu sama dengan 0,05 X. X itu bersesuaian dengan konsentrasi 0,1. Maka kita peroleh 0,55 dikurang 0,1 sama dengan 0,05X. Tujuan kita mencari X ini. Jadi X belum 0,45 ini ya, 0,45 sama dengan 0,55 ini dikurang 0,1 kan 0,45 ya. Sama dengan 0,05X. Sehingga X sama dengan 0,45 dibagi 0,05 sama dengan 0,45 bagi 0,05. 9 ya. Jadi 9 jadi konsentrasi senyawa A ketika absorbansinya
0,55 adalah 9 ppm. Ini. Tuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dicukupkan sampai di sini ya. Karena saya juga ada rapat jam 10. Nanti kalau belum paham, kalian boleh mengajukan pertanyaan, nanti diwakilkan ke ininya, ke Gustian ya, Muhammad Gustian Hatawan, komtinya ya. Kalau ada yang ini. Atau pertemuan besok, kalau kita kan masih hutang satu pertemuan ya. Nanti kita kalian tentukan jadwalnya ya. Untuk pertemuan terakhir sebelum UTS. Gitu? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, kalian coba tentukan waktu untuk mengganti pertemuan kita yang hilang kemarin. Oke, saya akhiri. Selamat pagi dan kalian boleh leave sekarang. Selamat pagi, Pak.